Selamat pagi sahabat RPK teman-teman berada, good morning. Sosial fenomena pagi ini seperti biasa kita tampilkan isu-isu yang menarik. Pagi ini kita mengambil topik polemik pesantren Al Zaitun dan solusinya. Akan berbicara dan berdiskusi tiga narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Monik Rizker, Hadasa of Indonesia. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Monik. Selamat pagi, Iya, Shalom. ya, sama RPK. Nah, sementara kita masih menyetel ataupun men-setting Pak Kiai Haji Dr. Andes Satang Rahmat Firdaus Anggada MPD. Beliau adalah Ketum Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya, mantan Ketua FKUB Jakarta Barat. Ya, memang sudah standby tapi ada sinyalnya yang masih kita setting. Kemudian ada pengacara atau advokat di sini Bang Martin Lukas Simanjuntak SH MH. Dia lagi di dalam perjalanan. Baik, saya akan sapa dulu Mbak Monik. Mbak Monik, sepertinya kemelut ataupun kisruh ini saya lihat Mbak Monik itu seru banget tuh di TV One ya. Ya mungkin bisa ini dulu cerita-cerita ngobrol-ngobrol kenapa bisa diajak ngobrol gitu ya, malah cewek sendirian nih di tengah banyak sekali yang mengeroyok gitu ya. Silakan. Oh ya, jadi terima kasih kesempatannya. Jadi Shalom saudara. Ya, saya kebetulan punya pengalaman bertemu dengan santri Al Zaitun ya pada tahun 2016. 2016. Jadi waktu saya buat acara Tolerance Film Festival film toleransi yang filmnya tentang Israel, Palestina, Yahudi dan sejarah Holocaust. Nah, mungkin karena ada Yahudinya, jadi ketika saya menyebar luaskan info acara di Facebook, mereka tertarik untuk ikut serta. Ya. Nah, saya tentu saja menyambut baik, meski waktu itu memang saya agak khawatir. Karena apa? Karena waktu tahun 2016 itu kan lagi ada demo anti Ahok ya. Iya. Nah, jadi kan saya benar-benar harus selektif supaya jangan acara yang saya baru adakan itu malah jadi lokasi demo gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan justru kedatangan mereka itu menjadi berkat buat saya karena mereka tampil menyanyikan lagu Yahudi 2. Mereka membawa peralatan bandnya mereka sendiri, peralatan musik ya. Dan lagu yang dibawakan lagu Yahudi Shalom Aleichem dan Hava Nagila dengan irama keroncong yang sangat indah. Iya, benar sekali ya. Yang bagus, para santri juga sopan. Dan menurut saya ya untuk karena temanya toleransi ya tentu saja ini adalah cara yang baik untuk terlibat dan juga sangat positif. Karena apa? Karena di Indonesia kebencian terhadap Yahudi itu menurut survei Wahid Foundation tahun 2016 ya. Waktu itu kan saya mengadakan acaranya tahun 2016. Itu nomor 3 paling tinggi di Indonesia. Nah, jadi kalau ada kelompok yang mau bertoleransi terhadap Yahudi tentu sangat positif. Ini karena dari ada sinyalemen menurut Wahid Foundation itu. Ya. Ya. Baik, saya akan bacakan dulu apa itu Mahat Al Zaitun ya. Atau pondok pesantren. Pondok Al Zaitun adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus tahun 96. Pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 dan peresmian dilaksanakan tercatat ya 27 Agustus tahun 99 oleh Bapak B.J. Habibie. Ya baik, narasumber kita sudah datang ini Bang Martin dan Simanjuntak. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bang Martin. Selamat pagi. Iya, baik. Selamat pagi Mbak Monik, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi. Iya.
Kita akan menyapa dulu Pak Kiai ini. Pak Kiai apa sudah nyambung? Oh belum ya, nanti kita coba lagi ya. Baik. Apa pendapat saya ke Bang Martin dulu ya. Pendapatnya ketika mendengar pesantren Al Zaitun yang sedang ramai saat ini. Silakan Bang Martin. Saya itu pertama kali melihat video Syekh Panji Gumilang ya, Panji Gumilang ya. ketika beliau melafalkan Hafenu Shalom Alaihi. Iya. Itu saya lihat ada pesan damai yang disampaikan, karena Shalom itu artinya damai. Iya. Dan Hafenu Shalom Alaihi itu ya damai di bumi untuk kita semua. Universal sebenarnya. Itu positif Rasanya. banget menurut Iya, saya iya. ya. Menurut saya itu positif. Kalau untuk yang lain ya silakan, itu perspektif masing-masing, dan itu memang artinya positif. Nah, lalu tidak lama berselang saya lihat kok pasca Bapak ini menyampaikan salam Heavenly Shalom ini banyak Gembar ya. secara sistematis pemberitaan yang menyudutkan beliau. Iya. Ya, seperti contoh terakhir itu saya lihat ya, ada pada saat demonstrasi seseorang oknum yang diduga polisi masuk ya, lalu ditegur dan juga memang dibentak. Layaknya seseorang yang tidak dikenal masuk ke rumah kita, siapapun itu pasti akan marah. Iya. Tapi pemberitaan pada saat itu, saya sebut aja medianya, namanya Tribun, entah Tribun Jabar atau Tribun Medan. Dia membuat suatu judul berita yang menurut saya ini pembunuhan karakter terhadap Syekh Panji. Oh iya. Berita ini mengatakan begini: polisi seakan tidak punya harga diri dibentak. Ini sama seperti pemberitaan Israel Palestina ya. Nih, Iya. saya orangnya jujur aja, nggak pernah saya mau menutupi. Ketika terjadi sesuatu yang dilihat hanya satu angle, tapi tidak dilihat kausalitas sebab akibat. Iya. Nah, karena sudah ada sesuatu hal yang menurut saya tidak baik, maka Tidak sebagai berimbang ya. salah satu ataupun sebagai anak Tuhan, saya terpanggil untuk menggenapi apa yang dituliskan dalam firman Tuhan saya. Mazmur 119 ayat 89. Firman Tuhan itu kekal dan abadi selama-lamanya di bumi dan di surga. Lalu Bilangan 24 ayat 9. Diberkatilah engkau yang memberkati Israel, dan juga dikutuklah engkau yang mengutuk Israel. Oke. Syekh Panji ini sudah memberkati. Iya. Baik, kita harus dengarkan dulu yang satu ini. Selamat pagi, good morning sahabat RPK dimanapun berada. Biasa kita diskusi sosial fenomena yang sedang tren pada bulan ataupun minggu ini. Pagi ini kita mengambil tema polemik Pondok Pesantren Al Zaitun dan solusinya. Baik, sudah hadir dan bersiap di sini Bapak Kiai Haji Dr. Andes Tatang Rahmat Firdaus Anggada Dinata. Beliau adalah Ketua Umum Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya dan mantan Ketua FKUB Jakarta Barat. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Gimana nih Pak Kiai sedang kisruh di Jakarta ini? Dia bukan di nasional lah ya. Orang Pak Kiai orang Jawa Barat ya. Ya silakan komentarin ya Pak Kiai ini. Iya. Lahir di Jawa Barat tapi besar di Jakarta. Jakarta, iya. Iya Pak. Dengan apa Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ada komentarnya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kaitannya dengan Ponpes Al Zaitun yang sedang rame Ya. ya sekarang. Kalau saya sih punya kesimpulan begini. Karena Al Zaitun ini kan bukan baru berdiri Ya, kemarin sore, betul. ya, cukup lama. 96 Pak ya. Cukup lama. Hampir mirip kasus yang di kepolisian. Oh. Bahwa yang namanya kemunkaran dikemas kayak apapun, Allah punya skenario tersendiri untuk ngebukanya. Oh gitu Pak ya. Contohnya kasus Sambo di kepolisian. Nah sekarang di Al Zaitun kan udah cukup lama disembunyikan kayak apapun, ya. Ujung-ujungnya Panji Gumilang ngomong yang ngelantur, ya. Yang ngelantur, yang keluar dari konteks agama.
Iya. Sehingga reaksi masyarakat terutama yang muslim ya bertebaran di mana-mana karena Iya. penyimpangan itu. Hmm. Ya. Jadi kan kita sama-sama tahu siapa Panji Gumilang Hmm. yang dulu diindikasikan DITI NII-nya cukup kuat, Hmm. lalu merapat ke pemerintah seolah-olah sudah kembali ke NKRI. Iya. Lalu pesantren dijadiin alat untuk menutupi agenda-agenda tersembunyinya. Hmm. Tapi sekali lagi Tuhan punya skandar tersendiri. Iya. Bagi Allah itu sangat mudah. Keluarlah ucapan-ucapan menyimpang dari mulut Panji sendiri, akhirnya jadi ramai kan, kebongkar. Hmm. Ya, tapi beliau ini kan toleransinya sangat kuat, Pak Kiai. Tadi dari Mbak Monik sudah menyampaikannya. Gimana? Apakah Mbak Monik dulu? Mbak Monik silakan bertanggapin. Oh iya. Terima kasih. Ya Pak Tatang, ya. Kiai, saya sebagai aktivis toleransi dan juga selama ini mengedukasi tentang Yahudi ya, Iya. tentang Israel Palestina, tentu saja sangat menyambut positif adanya tokoh seperti Panji Gumilang. Iya. Karena apa? Karena seharusnya yang bersuara untuk mendukung perdamaian Israel Indonesia, mendukung Israel Palestina adalah orang Kristen. Iya. Karena ini kan kita lagi acara sebetulnya diskusi, acara diskusi tentang perspektif Kristen ya. Seharusnya orang Kristen yang berbicara tentang itu. Tapi justru yang muncul ini adalah seorang pemilik pesantren, seorang pendidik. Jadi justru menurut saya luar biasa. Nah, kalau boleh mengutip ayat Alkitab, manusia mereka-reka yang jahat, Tuhan merekanya untuk kebaikan. Jadi mungkin kalau melihat dari perspektif saya, justru ini mungkin adalah sebuah kebaikan justru yang muncul. Karena apa? Karena ada seseorang yang berani bicara, berani bersuara di tengah Indonesia yang serba anti Yahudi. Gitu. Iya. Jadi menurut saya justru melalui mulut Panji Gumilang inilah orang-orang Indonesia tersadarkan bahwa tidak pernah ada yang salah dengan damai. Tidak pernah ada yang salah dengan membawa misi perdamaian. Karena memang itulah juga tujuan dari, kan ada tuh ayat katanya di Al-Quran, Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, ini ada ras Yahudi, ada suku Yahudi gitu ya, yang tentu saja perlu dikenali oleh kita yang di Indonesia ini. Jadi semangatnya adalah semangat damai dan tentu saja kita harus mendukung damai. Itu dari saya. Ya, gimana? Ya, silakan Bang. Oke, boleh saya tambahkan dikit? Oh iya, tambahkan. Oke. Dalam konteks toleransi, saya tidak bisa menyangkal karena juga saya mantan ketua FKUB ya. Iya, Pak. Ya. Dari untuk urusan keluar memang cukup bagus itu kayak begitu. Tapi ini internal umat Islam ya. Ada penodaan terhadap ajaran Islam. Mestinya ya, ajaran Islam itu dipraktikkan secara kapal, secara utuh ya. Ajaran Islamnya dijaga benar, kesuciannya, kemuliaannya, lalu hubungannya keluar juga harus cukup bagus. Benar tadi ayatnya ada, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, laki-laki perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah ta'aruf, untuk saling kenal satu dengan yang lain. Udah saling kenal, berbagi kasih satu dengan yang lain. Itu benar, nggak kita pungkiri itu. Namun di antara aturan-aturan Islam itu sendiri ya, banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini internal ke dalam ya, saya Muslim. Karena ajaran-ajaran Islam banyak yang dipelesetkan oleh beliau. Karena cara sholat, perempuan boleh ngimamin sholat, ya. Dan alumni yang dulu aktif di sana juga sekarang banyak bersuara. Ya. Ternyata pesantren itu kata mereka dijadiin tameng ya oleh Panji Gumilang, CS gitu. Kalau santri tidak boleh disalahkan, namanya juga santri mondok ya. Masuk tadi aparat kepolisian ya, TNI menjaga
ketika ada demo dari berbagai elemen masyarakat, khususnya yang Muslim, yang tidak suka dengan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang tersebut, ya, bukan berarti polisi dan TNI menjadi kaki tangan mereka, sebab tujuan TNI dan polisi ada di situ justru jangan sampai terjadi chaos nanti yang lebih besar lagi. Karena yang demo, yang geruduk itu kan emosional juga. Lalu di dalam orang-orang yang sudah di brainwash juga di otaknya untuk berjihad. Kalau semuanya lepas kontrol, apa yang terjadi? Itu yang dikhawatirkan. Jadi salah besar kalau dikatakan polisi TNI menjadi kaki tangan mereka. Enggak, bukan begitu tujuannya, instruksinya. Adapun kalau oknum, ada yang begitu, namanya oknum nggak di mana-mana lah kalau bicara oknum ya. Tapi secara institusi jangan seperti itu, jangan disalahkan. Jadi itu tadi, kalau bicara toleransi bukan hanya dengan Yahudi, tapi semua makhluk Tuhan, siapapun dia, ya, dari mulai manusia sampai binatang kita harus kasihi, ya. Kita harus baik karena Tuhan mencontohkan itu. Ya. Ya. Saya sering menyampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam taklim bahwa Tuhan itu punya sifat Ar-Rahman dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih Tuhan di dunia pada semua ciptaannya. Baik yang nurut maupun yang nurut, baik yang alim maupun yang bejat sekalipun oleh Tuhan dikasihi di dunia. Dan kita harus meniru sifat-sifat ilahiyah tersebut, sifat-sifat Tuhan tersebut. Harus berbagi kasih, menyebarkan kasih pada semua makhluk Tuhan. Itu yang diajarkan dalam agama yang saya yakini itu loh. Di dunia, adapun di akhirat sesuai dengan amalnya, ya. Dan hanya Tuhanlah yang punya otoritas si A masuk surga, si A masuk neraka. Kita kadang-kadang ada orang yang berlebihan seolah-olah surga punya dia, mencap orang masuk surga, mencap seorang masuk neraka. Enggak, itu otoritas Tuhan itu. Sesuaikan dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Boleh jadi sekarang dia bejat, kan bisa jadi besok lusa dia taubat. Sehingga menjadi orang yang baik. Bahkan di Islam pun ada tokoh yang ahli ibadah luar biasa, hafal Quran, pokoknya alim dah. Ternyata hanya karena beda pandangan politik saja, rela dan tega menyebarkan gibah, fitnah, namimah, bahkan ada yang membunuh karena beda pandangan politik. Akhirnya dicap orang tersebut walaupun ahli ibadah, walaupun ngerti agama, karena itu tadi melakukan perbuatan yang tercela di akhir hidupnya, ya kurang lebih menjadi orang-orang yang su'ul khotimah. Jadi itu otoritas Tuhan lah kalau untuk di akhirat nanti. Kalau di dunia dengan siapapun, dimanapun, kapanpun kita harus baik. Itu ajaran agama. Ya. Saya yakin semua agama mengajarkan seperti itu. Kita harus baik, menebarkan kasih sayang kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau di dunia, karena Tuhan mencontohkan seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau berbuat seperti itu saya sering sekali, walaupun diselingi canda ya, orang tersebut kurang silaturahmi, orang tersebut kurang ngaji, orang tersebut kurang ngopi, dan kurang jauh ngopinya. Kurang piknik. Dia sering merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri, seolah-olah surga miliknya. Ada yang begitu, memang oknum ya, oknum. Itu aja barangkali Bu ya. Kaitannya dengan pernyataannya Panji dengan Yahudi dan yang lainnya sah-sah saja, karena agama mengajarkan untuk berbagi kasih dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Oke, itu aja. Nanti Bang Martin di sesi kedua aja ya. Boleh. Kita harus break dulu sebentar. Sahabat RPK dimanapun berada, seperti biasa sosial fenomena tiap hari Senin pagi itu membahas hal-hal yang sedang lah di masa sedang tren gitu. Pagi ini kita membahas polemik pesantren Al Zaitun dan solusinya. 3 narasumber kita sudah hadir. Di sini ada Mbak Moni Krisker dari Reiker ya. Lidahnya kurang ini nih. Hasadah of Indonesia, kemudian Hadasa of Indonesia ya. Ada juga Kiai Haji Randes Satang Rahmat Firdaus Anggada Dinata. Beliau adalah Ketua Umum Dai Bakhtiar Polda Metro Dai. Ini beliau ini yang sering sekali tiap hari Jumat itu khotbah di Polda. Kemudian mantan Ketua FKUB Jakarta Barat 10 tahun nih, saya kenal beliau udah lama nih. Kemudian Pak Martin Lukas Simanjuntak SH MH, beliau adalah advokat.
Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Silakan hubungi kami untuk berdiskusi di 0218.043 kali 0815 1843 kali 0815 1800 444. Silakan, kami tunggu. Baik, sekarang kita ke Bang Martin di sini. Kita lihat ini ya, kan kalau pemberitaan itu harusnya berimbang ya. Ya. Kemudian juga saya lihat kemarin Mbak Monik juga di TV, mereka hanya berdua, lawannya cukup banyak. Itu kalau dalam pemberitaan nggak boleh seperti itu. Baik, sekarang kita ambil komentarnya Bang Martin ya. Silakan. Ya, kalau tadi terkait pemberitaan ya, Ya, kalau saya betul. malah justru seneng sendiri lawan 4 asalkan Ya, ya. durasinya sama gitu. Iya, Mereka iya. 60 saya 60. Iya, iya, Nah, itu iya. yang pertama. Yang kedua, saya sangat terhormat ya bisa diskusi bareng dengan Bapak Kiai Haji Tatang Rahman Firdaus ya. Banyak petuah-petuahnya yang menyejukkan. Saya berharap ini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Tatang Rahmat ini bisa didengar oleh yang lain ya, dari seluruh warga kita, supaya bisa terjalin toleransi dan kesepahaman bahwa bingkai negara kita itu Sumpah Pemuda, NKRI, Pancasila gitu ya. Jadi Iya. tanpa ada kontribusi dari setiap suku bangsa tidak ada negara ini, sehingga tidak boleh ada lagi penolakan atas dasar apapun terhadap hak berkeyakinan bagi seluruh warga negara kita di Indonesia. Memang saya setuju bahwa antara toleransi yang dikemukakan oleh Kiai Haji Panji Gumilang dengan perbuatan yang sekarang ini dianggap sebagai suatu permasalahan ya oleh internal umat Islam itu tidak bisa digabungkan. Karena Iya. ini secara locus tempus dan juga objeknya berbeda. Nah, yang kami apresiasi adalah tentunya yang disampaikan oleh Kiai Haji Tatang tadi mengenai perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk mencintai seluruh umat dan juga seluruh makhluk, itu memang tercermin pada Kiai Haji ataupun Syekh Panji Gumilang, sehingga kami terpanggil gitu ya untuk memberikan dukungan juga terhadap apa yang sudah dilakukan. Namun bukan terhadap yang sekarang menjadi objek permasalahan. Kalau itu biarlah nanti penegakan hukum yang mencoba untuk melakukan proses yang berimbang untuk melihat apakah ini salah atau benar. Nah, namun kalau saya boleh kutip ya pendapatnya Islah Barawi ya, yang sudah dipublikasikan juga mengenai kontennya Syekh Panji yang mengenai Qola Rasulullah itu ya. Itu kan menurut kutipan yang saya dapat dari Bapak Islah Barawi, ternyata itu pendapat ulama di luar juga sudah banyak yang seperti itu. Tapi saya tidak akan berangkat ke situ. Nah, yang akan saya bahas adalah mengenai penodaan agama yang ada di dalam norma hukum Indonesia. Iya. Itu kan ada di pasal 156A. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya undang-undang pasal ini tidak berada begitu saja di KUHP. Itu ada pencegahan penodaan agama melalui PNPS nomor 1 tahun 1965, di mana di pasal 1, 2 dan 3 itu jelas dijabarkan bahwa apabila ada indikasi penyimpangan ataupun penodaan agama, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah Kementerian Agama dan juga pemerintah dan Seki Jaksa Agung itu memberikan teguran. Iya. Itulah yang disebut dengan proses tabayun. Ini kita berbicara norma hukum ya. Nah, apabila teguran tertulis tersebut diabaikan, barulah berlaku lex specialis di pasal 4 atau pasal 5 itu ya, 156A itu. Di hukum ataupun di proses apabila bersalah dengan ancaman hukuman 5 tahun. Nah, ini kan yang saya amati dan cermati belum terjadi nih peringatan ini. Tapi langsung ada proses pelaporan dan setahu saya juga dari pergaulan saya dengan teman-teman yang lain ya, bahkan saudara saya juga ada yang Muslim. Tabayun itu suatu keniscayaan untuk umat Muslim. Nah, ini kan yang belum dilakukan. Apalagi terduga pelaku adalah sesama Muslim yang melaporkan juga setahu saya Muslim yang sekarang saat ini merasa dirugikan juga umat Muslim. Kalau menurut saya ya tanpa saya berniat ingin mencampuri, tapi karena ini ada di dalam norma hukum PNPS nomor 1 tadi, ya sebaiknya kalau menurut saya diperingati saja dulu. Karena kan tadi kan kalau saya lihat juga dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Tatang, ini kan ada indikasi juga apakah ada niatan
untuk menodai, atau jangan-jangan memang tafsir yang berbeda. Nah, kalau tafsir yang berbeda kan sebenarnya bisa diluruskan asalkan ada kesepahaman untuk duduk bersama. Nah, itu. Nah, yang terakhir ini mengenai stigma ya. Saya melihat sekarang ini pemberitaan ya, apalagi saya lihat juga bukan hanya pemberitaan dari media mainstream, namun ada dari salah satu kanal YouTube juga itu saya lihat ya, yang justru antara host yang satu dengan host yang lainnya itu berbeda pendapat, tapi di dalam satu channel mengenai Pak Syekh Panji ini. Saya sebut aja lah, nanti pertanggungjawaban ada di saya di Cokro TV. Ya. Nah, ada yang mengatakan Pak Panji ini radikal NII karena ada hubungan dengan Kartosuwiryo. Tapi saat ini juga sedang diperhadapkan dengan adjudikasi ataupun penyidikan terhadap penodaan agama. Yang saya tahu, Mas, belum ada ya orang radikal dan teroris yang mau menodai agamanya gitu. Karena dipastikan cinta sekali sama agamanya. Jangankan menoda, menafsir yang berbeda dengan aliran yang berbeda dengan mainstream aja hampir mustahil gitu. Nah, makanya kita harus fokus. Jangan kita tuduh orang serampangan tanpa bukti. Kalau memang ada buktinya adalah dugaan penodaan agama, ya kita fokus di situ. Jangan kita ke yang lain, karena saya yakin yang namanya fitnah itu di dalam semua ajaran itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ya kita serahkan semua prosesnya kepada penegakan hukum. Tapi saya yakin loh, kalau untuk Syekh Panji ini ya, dari yang kata-kata yang disampaikan, beliau pun akan siap untuk mempertanggungjawabkan kalau memang nantinya ini akan dihadapkan ke persidangan. Tapi kalau saya boleh saran, begini, yang namanya proses penegakan hukum ataupun pro justisia, ya, itu yang kita tahu kan kalau jadi tersangka ditahan, terus segala macam itu. Kalau kita lihat umurnya Syekh Panji, ini kita harus objektif juga, karena alasan penahanan itu kan ada alasan subjektif, alasan objektif. Karena ini sudah naik sidik, kalau nggak salah semalam itu gelar. Nah, apabila nanti memang dinaikkan lagi menjadi tersangka, alangkah baiknya alasan subjektif dan objektif ini dipertimbangkan dengan matang-matang dengan melandaskan kepada hak asasi manusia. Jangan sampai karena penegakan hukum justru kita melanggar hak asasi manusia. Demikian. Iya. Pak Kiai, tadi ada pengacara kita mengatakan ada tabayun. Silakan dikomentari. Itu bahasa yang cakep. Yang namanya tabayun itu ya. Artinya untuk klarifikasi, untuk mencari titik temu, ya. Pokoknya itu kan semuanya udah dilakukan ya, karena pengaduan ini sudah cukup lama. Udah cukup lama. Ada beberapa tokoh agama yang musawan juga tidak diterima. Bahkan tim yang sudah dibentuk dari MUI, ya, baik MUI Jawa Barat dan juga ada MUI Pusat, juga tidak diterima langsung beliau. Coba kalau diterima dengan baik, ngobrol dengan tenang, tidak ada kegaduhan. Ya, nyari titik temu sambil bermusyawarah. Nah, Anda melakukan ini dalilnya mana? Ini dalilnya mana? Kan jelas tuh, tidak harus gaduh. Tapi karena arogannya yang muncul, yang tim dari MUI udah datang jauh-jauh mau silaturahim, mau klarifikasi, karena ada pengaduan dari masyarakat begini. Nah, ingin nyari titik temu, sebenarnya seperti apa sih? Nah, tidak diterima dengan baik, bahkan keluar ucapan-ucapan yang ya jauh dari adab lah, jauh dari tata krama. Nah, ya. Tuh. Akhirnya kan jadi mengemuka, jadi ramai ini. Jadi bukan berarti tidak ada proses tabayun, ada dan dilakukan, cuma tidak diterima. Loh, ya. Itu sudah dilakukan. Dan mantan-mantan pengurus dari Al Zaitun ini udah banyak di luaran sekarang. Mereka udah berbagi juga informasi. Nah, makanya nantinya ada dibentuk tim mau klarifikasi seperti apa sebenarnya dari Panji langsung. Kan beliau menolak kehadiran dari tim dari MUI yang mau datang baik-baik, mau silaturahim, pengen klarifikasi atas pengaduan-pengaduan di masyarakat, benar apa enggak? Coba kalau diterima dengan baik, nggak bakalan gaduh kayak begini. Jadi sekali lagi bahwa memang kita punya kewajiban kalau memang ada informasi yang keliru untuk tabayun, untuk cross check kebenarannya seperti apa, ya. Duduk bareng
sambil ngopi bareng. Dengan begitu kan banyak hal bisa dibicarakan dan mungkin banyak hal bisa diselesaikan. Biayanya minimal tapi hasilnya kadang maksimal. Tapi karena merasa dia sudah besar, maka ditempuhlah cara seperti itu. Begitulah skenario Allah ya. Untuk mempermalukan dia ujung-ujungnya. Coba kalau tamu siapapun dia, karena dalam Islam itu kan tamu itu harus dihormati, harus dimuliakan. Ikramud duyuf. Nah, dari MUI mau bertamu, mau silaturahim ke pesantren Al Zaitun, coba kalau diterima dengan baik. Lalu di situ ngobrol panjang lebar tanpa harus menimbulkan sebuah kegaduhan. Kan bisa itu terjadi. Disitulah letak salah satu permasalahan sehingga ini jadi mengukat, jadi rame. Sehingga orang yang tidak tahu permasalahan pun jadi ikut komentar macam-macam. Banyak yang tidak nyambung komentarnya karena memang tidak tahu duduk perkara sebenarnya. Hanya info dari A, B, C. Jadi itu yang jadi titik permasalahan ya. Mudah-mudahan ini semuanya ada hikmahnya. Ya. Ada pembelajaran buat kita semua ya, bahwa sehebat apapun, sepinter apapun, secanggih apapun, sekuat apapun backingan di belakangnya, bagi Allah sangat mudah ya untuk membukanya. Pelajaran sudah itu hikmah pembelajaran dari kasus-kasus di institusi yang lain. Mudah-mudahan. Iya baik. Iya. Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa tiap Senin pagi kita membahas topik-topik yang menarik. Pagi ini kita mengambil topik polemik ini pesantren Al Zaitun di Indramayu dan solusinya. Baik, kita tadi kita Pak Kiai sedang bicara tapi terputus nih Pak Kiai. Bisa diulangi nggak Pak Kiai yang terakhir? Halo? Suaranya hilang. Sudah bisa? Iya, coba ya. Iya. Ya, apa? Ya, kepotong iklan tadi ya. Oh iya. Silakan bisa biar didengerin dulu ya. Pesannya ya, Pak. Iya, jadi intinya kita ini kan berharap mau pratabayun, mau cross check atas pengaduan-pengaduan dari masyarakat ya. Silaturahim udah datang baik-baik, ngunun sewu, ternyata kan tidak diterima. Iya. Malah keluar ucapan-ucapan yang mungkin seperti itulah nggak enak didengarnya gitu. Iya. Ternyata dari beliau. Mestinya kan seorang alim dan alamah itu, kalau apalagi yang mau datang itu para kiai juga diterima dengan baik gitu loh. Terima dengan baik, disambut, gitu loh. Tunjukkan itu kalau beliau itu alim dan alamah. Punya adab, punya tata krama yang baik, disambut, lalu di sono dimuliakan, yang nama tamu kan harus dihormati, disuguhin kopi, syukur kalau ada makannya, itu baru bicara baik-baik, tenang gitu loh. Saya dijamu itu dulu Pak. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, itu loh yang kita tunggu. Iya baik. Ya semoga didengarkan. Kegaduhan nanti. Ini akibat daripada ego yang muncul. Iya baik. Kan itu kegaduhan itu. Iya. Itu permasalahan. Kalau beda pendapat itu hal biasa. Beda pendapat itu hal biasa. Dalam agama itu ya termasuk bukan di Islam aja, di agama Kristen juga kan ada beda pendapat udah hal biasa. Ada paksi ini, ada paksi ini, ada paksi itu kan udah biasa itu. Iya. Tapi jangan menodainya itu dong. Jangan menodainya. Yang sudah baku jangan dinodai. Hanya atas alasan toleransi, kebebasan berpendapat yang sangat sakral dinodai itu nggak boleh itu. Iya. Betul. Boleh. Baik. Saya kan lama di FKUB, Bu. Iya. Untuk toleransi malah kita udah sangat biasa. Saya sering ceramah juga di gereja. Iya. Dalam konteks seremonial ya. Udah biasa. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan masuk agama tempat yang beda orang lain itu haram, ada yang begitu. Saya cuekin aja karena saya punya keyakinan. Yang tempat ibadah itu kan benda mati bagi saya. Apapun tempat ibadahnya. Contohnya yang di Inggris sekarang beberapa gereja jadi masjid.
Dulu di Spanyol, beberapa masjid jadi gereja udah biasa, itu tempat benda mati kok. Yang harus itu hati dan pikiran. Harus bersih itu hati dan pikiran, juga lisan. Jadi kalaupun di gereja, kalau saya zikir kan nggak salah. Iya, betul. Ya. Bahkan pernah Pak Presiden Habibie ketika di Jerman katanya karena jauh nyari tempat ibadah, beliau masuk gereja, tapi di gereja beliau zikir. Iya, betul ya. Yang penting hatinya, pikirannya, dan lisan yang bagus gitu loh. Jadi itu bagi saya udah sangat biasa. Saya gaul dengan yang berbeda-beda itu udah sangat biasa. Iya. Tapi sekali lagi jangan munculkan ego, arogansi, jangan dimunculkan itu. Sepinter apapun, setinggi apapun jabatan, sekaya apapun, kita ini nggak ada apa-apanya di depan Tuhan. Iya. Baik. Ya, nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit. Iya. Terima kasih ya. Baik. Intinya ya. Iya, Mbak Monik, kita memang tidak mau terlalu jauh ya, karena tadi Pak Kiai Tatang katakan internal. Tapi bagaimana kira-kira kalau berhadapan ini ya emosional gitu. Nanti Pak Kiai mungkin akan memberikan juga pencerahan kepada yang tadi yang katakanlah garis keras tadi. Pak Kiai juga mengatakan mereka jarang ngopi kan, ya jarang ngobrol-ngobrol. Silakan Mbak Monik. Iya, kalau dari sudut internal ya, dari sudut keislaman, akidahnya dan sebagainya, memang kita nggak bisa masuk ke sana karena sebagai orang luar, sebagai non-Islam, tentu saja kita tidak bisa mengkaji batasan-batasan akidah yang dilanggar. Nah, makanya saya menyayangkan juga kalau ternyata gara-gara toleran, gara-gara pesantren Al Zaitun ini mempromosikan semisal ya, kayak mereka belajar bahasa Ibrani, mereka membiasakan untuk bernyanyi lagu berbahasa Ibrani, menyanyi lagu Yahudi, dan itu menjadi polemik. Saya sangat menyayangkan. Apalagi kalau sampai itu menjadi materi untuk dihukum. Mudah-mudahan tidak, gitu ya. Kalau memang dianggap apa yang pelanggaran akidah sehingga ada penistaan agama, ya itu urusan internal. Urusan hukumnya mungkin Pak Martin yang akan mengulas. Tapi saya melihatnya dari sisi jangan sampai karena dia bertoleransi dia dihukum. Karena ini akan menjadi sinyalemen yang sangat disayangkan di Indonesia ini. Kita nggak punya tokoh yang bisa jadi contoh. Sejauh ini ya, yang toleran, yang mau bersuara untuk Yahudi itu nggak ada. Baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam. Ada Pak Kiai Tatang, teman belum Pak ya? Maksud saya ini maksudnya toleransi bukan hanya antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf, tapi maksudnya ini toleransinya dengan Yahudi gitu loh. Sekali lagi kita butuh tokoh, kita butuh teladan, dan saya berharap karena kasus ini justru muncul banyak tokoh-tokoh yang mau bersuara, baik dari Kristen, baik dari Islam, yang mau untuk bersuara untuk Yahudi juga, untuk Israel juga. Karena apa? Karena memang belum ada. Karena itu tadi ya, berdasarkan survei dari Wahid Foundation tahun 2016 dan 2017, Yahudi itu kelompok nomor 3 paling dibenci di Indonesia. Padahal orang Yahudinya nggak ada, agama Yudaismenya pun belum menjadi agama yang legal di sini. Tapi kok paling dibenci? Kan aneh. Kayak nggak ada dalam secara kasat mata, tapi kebencian itu ada, gitu loh. Nah, ini yang ingin kita redam, yang ingin kita eliminasi, dikurangi lah supaya tidak ada kebencian itu. Baik, sekarang Bang Martin nih, status hukumnya nih, semoga nggak terjadi proses-proses pidana itu ya. Ini kita 3 menit lah, udah mau habis nih. Yang pertama tadi kan, 2 menit lah. Kalau misalkan antar sesama warga ataupun antar sesama lembaga tidak bisa ya, maksudnya private nih, warga negara ya pemerintah yang melakukan proses sesuai dengan apa yang diamanatkan melalui PNPS nomor 1 tersebut dari pasal 1 sampai pasal 3, tegur tertulis. Hindarilah penyelesaian secara hukum kalau menurut saya ya, karena kan ada normanya. Lalu yang kedua, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Monik.
bahwa jangan sampai nanti ya Hafenus Shalom Aleihim ini menjadi materi apabila kasus ini berlanjut. Karena kenapa? Ini akan menjadi suatu hal yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ternyata Shalom Aleihim itu pun ada di dalam tafsir Al-Quran berbahasa Ibrani. Nah makanya dengan semangat toleransi tadi, saya pikir ada baiknya agar itu dihindari. Yang menjadi materi dalam penegakan hukum ya dibatasi terhadap apa yang sekarang menjadi polemik saja, seperti tadi qala Rasulullah tadi. Kalau itu kami tidak keberatan. Nah, maksudnya ya ini dengan semangat toleransi. Lalu yang berikutnya, apabila kasus ini tetap dilanjutkan, kami berharap bahwa hukum boleh ditegakkan, tapi hak asasi manusia juga harus diperhatikan. Mengingat Syekh Panji ini umurnya sudah cukup berumur, dan beliau juga ini ya. Seorang pengajar, ya jangan melihat hanya dari satu perspektif saja, tapi ya diberikanlah keberimbangan seperti azas hukum audi alteram partem. Dengarkan kedua sisi untuk memberikan jawabannya masing-masing dengan ketentuan hak asasi manusia. Demikian, terima kasih. Shalom Aleihim. Ya, Pak Kiai, waktu kita sudah habis ya. Terima kasih banyak nih Pak Kiai Tatang sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan silaturahim ini menghadirkan manfaat dan maslahat buat kita. Amin. Ya. Tuhan berkati. Ya, Pak Kiai, sampai kita ketemu lagi. Kapan-kapan kita offline nih ketemu nih. Ya. Ya, makasih Pak Kiai. Yo.